Ya, PPA pasal 15 ya, pajak penghasilan pasal 15. Ya, pajak penghasilan pasal 15 ini adalah merupakan PPh yang dihitung dengan norma penghitungan khusus untuk wajib pajak tertentu. Ya, di mana pajaknya dihitung dengan tarif efektif tertentu dari penghasilan bruto. Ya, jadi dihitung sejumlah tertentu dari penghasilan bruto. Nah, ini adalah atau kita kenal dengan istilah dim tax ya, gitu. Nah, tujuannya adalah untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi golongan wajib pajak tertentu. Ya, merupakan norma penghitungan khusus digunakan bagi wajib pajak tertentu yang tidak bisa dihitung dengan menggunakan norma penghitungan biasa. Ya, jadi ini ada beberapa jenis usaha ya yang ya karena beberapa kesulitan ya di dalam menentukan perhitungannya, menentukan dasar pengenaan pajak dan sebagainya, ya. Nah, maka kemudian digunakanlah pasal 15 ini ya dengan tarifnya nanti sudah ditentukan ya angkanya ya. Nah, ini misalnya usaha-usaha ini norma perhitungan khusus ya istilahnya ya seperti perusahaan pelayaran dan penerbangan internasional ya. Nah, ini kan uh, bagaimana ya, internasional ini kan misalnya pelayaran atau penerbangan internasional ini kan bukan perusahaan Indonesia gitu ya. Nah, tapi dia mendapatkan manfaat ekonomi di Indonesia. Ada penumpang dari Indonesia yang naik ya. Nah, ini bagaimana cara pengenaan pajaknya ya. Kemudian ada perusahaan asuransi di luar negeri, perusahaan asuransi luar negeri, ada pengeboran migas dan panas bumi, ya, ada perusahaan dagang asing. Ya, ini juga nih perusahaan dagang yang tidak memiliki gitu ya. Dia tidak punya badan hukum di Indonesia ya, tetapi dia mendapatkan penjualan dari Indonesia. Ya, ada BUT-nya gitu ya, tapi misalnya ya ada BUT-nya di Indonesia tapi perusahaan di Indonesia itu tidak menjual melalui BUT, tapi menjualnya langsung ke perusahaan induknya. Nah, ini biasanya dikenakan norma penghitungan khusus, gitu ya. Karena kalau BUT kan diperlakukan seperti wajib pajak dalam negeri. Nah, tapi ternyata si misalnya BUT ini sudah melakukan pemasaran, gitu ya, sudah melakukan pemasaran, kemudian transaksi jual belinya tidak dengan BUT, tapi dengan induk perusahaan yang ada di luar negeri. Ya. Nah, ini maka dalam hal seperti ini maka dia bisa dikenakan norma penghitungan khusus. Ya, kemudian perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk bangun guna serah, ya. Ya, dibangun nanti setelah dipakai berapa tahun kemudian jadi misalnya ini ada tanah miliknya PT miliknya Fulan, kemudian PT X menyewa menggunakan tanah itu dengan membangun, ya. Tidak menyewa tanah, tidak membeli tanahnya, tapi saya bangun. Ya, PT X membangun sampai misalnya 30 tahun, habis masanya, kemudian nanti ya udah bangunannya menjadi milik milik pemilik tanah, ya. Nah, ini apa pajaknya bagaimana dengan norma penghitungan khusus. Ya. Nah, ini misalnya pelayaran dalam negeri ya atas imbalan mengangkut orang, barang dan charter itu dikenakan PPh final 1,2% ya dari harga tiketnya, begitu ya, langsung dari harga tiket kan gitu. Ya, dari bruto ya berarti kan. Kalau bruto itu kan berarti harga tiket. Penerbangan dalam negeri dikenakan PPh tidak final ya, 1,8%. Pelayaran penerbangan luar negeri yang punya BUT, yang punya BUT 2,64%. Ya, nah jadi dia punya BUT tapi transaksinya tidak dengan BUT tapi dengan induknya. Ya, ya kemudian kantor perwakilan dagang itu juga tadi yang barusan ya saya jelaskan ada kantor perwakilan dagangnya di Indonesia, tapi ketika terjadi jual beli tidak transaksinya dengan kantor perwakilan dagang tapi dengan induknya. Nah, ini maka dikenakan PPh final
0,44% ya. Kenakan PPh final siapa ya? Kantor perwakilan dagangnya, gitu ya. Anda sudah melakukan pemasaran di sini, yang beli tanah gitu ya. Nah ini, nah artinya kan di sini sebenarnya ada jasa gitu ya, nah, atau bagaimana pertimbangannya ya. Nah ini maka kantor perwakilan dagang di Indonesia itu dikenakan PPh final 0,44%. Kemudian BUT ini tadi, apa, serah apa, serah bangun, operasi, kemudian diserahkan. Ya, bangun guna serah ya, atau BOT. Nah, ini dikenakan PPh final 5% dari dari penghasilan bruto nilai pasar atau NJOP. Ya, jadi bangunan yang diserahkannya berapa nilainya ya? Itu 5% dari situ. Ya, ini penjelasan saja. Ya, sebenarnya ini ya, kesimpulannya ini sebenarnya ya. Itu ini penjelasan-penjelasannya. Ya, ini penjelasan nanti apa tidak termasuk ya. Misalnya pelayaran penerbangan luar negeri ya, peredaran bruto wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri yang dijadikan dasar penghitungan norma penghasilan bruto. Ya, nilai penggantian berupa uang, nilai uang yang diterima dari pengangkutan orang dan atau barang dari pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Ya, ini tiket ya, berarti kan ini harga tiket. Tidak termasuk penggantian atau imbalan yang diterima oleh perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri tersebut dari pengangkutan orang dan atau barang dari pelabuhan di luar negeri ke pelabuhan di Indonesia. Ya. Ini kata perwakilan dagang tadi nilai ekspor, ya, ini semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri. Nah, itu tadi ya diterima oleh induknya yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau barang yang berada bertempat kedudukan di Indonesia. Ya, ya ini perhitungannya aja. Oke, saya kira itu singkatnya saja ya untuk pasal 15 ya, artinya di dalam sistem perpajakan di Indonesia, yaitu tadi ya, ada berbagai macam model gitu ya, ada berbagai macam model, ada yang tadi final, ada yang nanti dim tax ya, ini sudah ditentukan tarifnya. Ada pertanyaan untuk ini?